nama Tuhan, penginjilan yang paling efektif menurut saya adalah lewat sosial media, terutama untuk menjangkau teman-teman kita muslim. Nah, saya sedang dalam memposisikan untuk mendukung teman-teman yang ada di Indonesia. Kita harus berada di belakang mereka, mendukung dengan sepenuh hati, karena ini adalah kairosnya Tuhan, supaya semakin banyak saudara-saudara muslim kita yang betul-betul tersesat itu bisa dimenangkan untuk Kristus. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Baik sahabat, di video ini Pendeta Saifuddin Ibrahim mendapat dukungan dari orang Indonesia yang berada di Amerika untuk menyerang Islam. Bahkan Saifuddin akan digadangkan dengan orang dekatnya Christian Prince, ungkap Harry di khotbah kesaksiannya di sebuah gereja di Amerika. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di-skip biar terhindar dari salah faham. Bila berkenan berikan komentar yang membangun. Selamat menyaksikan. Bang Heri Tarigan, mana? Ya. Habis itu nanti kita minta Ibu Lydia Nurfaid, daripada pegang-pegang terus nyanyi buat kita. Ya, Bang Heri, terima kasih. Pastor dari thank you ya. Kalau boleh saya jangan di... Iya, jangan. Karena ada satu rahasia, ada hal-hal tertentu yang saya... Jadi nggak live ya? Enggak. Oke, jadi... Kalau bisa saya jangan di live ya, karena ada sesuatu yang dirahasiakan. Jadi enggak live ya. Lalu Saifuddin menjawab, enggak, padahal secara sengaja Saifuddin diam-diam live streaming di channel YouTube-nya. Apa maksudnya Saifuddin berbohong padahal pada temannya sendiri? Lagi pula yang dibahas sebuah rahasia. Dari sini saja kita telah mencerna adab dan etika mereka yang begitu ancuar kawan. Sebenarnya waktu Pak Saifuddin datang itu seperti tadi dikasih tahu ya, istri saya dapat mimpi. Dalam mimpi itu singkat cerita Tuhan mau kita dalam waktu yang singkat mungkin untuk bertemu dengan Pak Saifuddin dan kasih temporary shelter ya. Singkat cerita akhirnya kita ketemu, lama tinggal di tempat, di rumah Pak ya, lama tinggal di rumah. Saya nggak pernah kasih tahu siapa kalau ternyata Pak Saifuddin itu ada di rumah. Di awal-awal Saifuddin di Amerika, ternyata orang yang bernama Harry yang membantu dan merahasiakannya kepada semua orang. Padahal Saifuddin di awal-awal di Amerika ada dan berada di rumah orang yang bernama Harry. Ya, kemudian waktu kita bawa ke lawyer juga rencana kita ya udah berapapun costnya nanti ke lawyer yang bayarin gitu. Tapi ternyata ketika kita ngomong ke lawyer, lawyernya bilang ya udah is free gitu, nggak perlu bayar. Tapi kalau nanti di approve jangan lupa nama saya mesti apa dipromosikan. Gitu. Lalu saya bilang sama Pak Saifuddin, Pak oke nggak? Oh, oke banget ya. Jadi ini jangan lupa Pak dipromosikan. Tapi yang menarik begini saudara, ada satu fenomena yang luar biasa sekarang, di mana nama Tuhan itu sekarang nama Tuhan, penginjilan yang paling efektif menurut saya adalah lewat sosial media, terutama untuk menjangkau teman-teman kita muslim ya. Kenapa saya bilang begini? Karena saya pernah waktu di Bandung dulu tahun 90-an itu ada satu gereja yang dinamakan Kemah Daud. Itu terkenal dengan orang-orang yang menginjil di jalan-jalan. Saya terlibat di dalamnya. Penginjilan paling efektif yaitu melalui sosial media, terutama untuk menjangkau teman-teman kita muslim, ujar Harry. Sahabat, mungkin Harry ini mengikuti pengalaman karena dia mengatakan waktu di Bandung di Gereja Lemah Daud. Menurut Harry, Gereja Lemah Daud terkenal dengan menginjil di jalan-jalan dan saya terlibat di dalamnya, tambah Harry kepada jemaat. Jadi saya pernah tuh kalau nginjil dipukulin, di apa gitu, dicekek, pernah ngerasain. Tapi kalau nginjil lewat sosial media, itu dimanapun kita bisa lakukan. Dan orang yang menerimanya itu kalau dia takut sama orang tuanya, dia bisa ke kamar mandi, bisa kemana. Artinya penginjilan ini penginjilan yang tidak bisa dibendung. Nah, sebelum Pak Saifuddin datang, saya sendiri sepertinya sudah diberi Tuhan satu kerinduan untuk mendukung penginjilan seperti ini. Dan yang menarik adalah akhirnya saya punya kesempatan untuk bertemu dengan penginjil
internasional dari sosial yang sudah sekarang lagi hangat di sosial media. Ya, jadi saya nggak mau direkam dulu ya. Jadi nanti tahun ini itu saya akan bertemu dengan hopefully dia datang, kayak Christian Prince, Sam Shamoun, apologet kelas dunia itu nanti kita bertemu 1 hari di sini bulan tahun ini itu untuk membicarakan strategi apa yang mesti lakukan. Wes sahabat, ternyata seperti itu mereka dengan strategi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita umat muslim hanya bisa tersenyum, karena bila menurut umat muslim keyakinan atau iman terlahir bukan dari hujatan, tetapi dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kini pendeta Saifuddin makin banyak pendukung di Amerika, yang pastinya mendukung Saifuddin untuk menyerang agama Islam. Nama Tuhan itu semakin besar disebarkan di sosial media. Dan saya beberapa kali coba konekkan antara Pak Saifuddin dengan grupnya Christian Prince. Tapi pada waktu itu ada kendala-kendala teknis, sesuatu yang mereka mesti verify banyak. Ya, jadi Pak Tarigan tadi bilang, ya kita memang nggak bisa tampil di depan karena memang bukan skill kita di situ. Ya, bukan skill kita. Ya, tapi ketika kita berdiri di belakang mendukung saudara-saudara kita ini maju ke depan, teamworknya itu dahsyat sekali. Nah, saya juga sedang dalam memposisikan untuk mendukung teman-teman yang ada di Indonesia. Mantap, luar biasa. Orang yang bernama Harry ini mendukung penuh untuk para penghujat, malah berstrategi menyatukan Saifuddin dengan orang-orang Christian Prince. Sampai segitunya mereka ya sahabat, padahal tidak usah dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena berdampak merugikan diri sendiri. Bukannya mereka mengaku agama kasih, apa salahnya kalau mereka menginjil dengan menunjukkan kasih tanpa hujat, tanpa caci, dan enggak usah maksa sampai segitunya. Sekali lagi, bila menurut umat muslim hidayah bukan datang dari hujatan tapi hidayah datang dari sang pemilik hidayah, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah lihat, ternyata dunia apologet ini juga setelah saya berdekatan dengan mereka, ternyata perpecahan di antara mereka sendiri banyak. Ada yang pahamnya masih oneness, ada yang pahamnya pure Trinitarian. Ya, kita mau dukung yang mana? Of course, kalau oneness saya nggak pernah mau dekat dengan mereka. Ya, tapi saat ini saya ada dalam posisi itu. Jadi saya dan beberapa hamba Tuhan, ya saya nggak bisa sebutin di sini, yang datang dari Indonesia itu ada dalam posisi mendukung dan mulai merangkul teman-teman kita ini, karena harus setujui bahwa gereja pun tidak bisa menjangkau Islam seefektif dari teman-teman apologets ini, nggak bisa. Ya, jadi saya encourage Bapak Ibu, terutama hamba-hamba Tuhan, yuk kita berdiri berdampingan sama-sama. Ya. Gereja seperti Pak Tarigan, saya second untuk itu, kita harus berada di belakang mereka, mendukung dengan sepenuh hati, karena ini adalah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, ya, supaya semakin banyak saudara-saudara muslim kita yang betul-betul tersesat itu bisa dimenangkan untuk Kristus. Ya, jadi dari saya itu saja. Sekali lagi Pak Saifuddin, selamat. Ya, saya berharap Bapak tidak sendiri. Dari awal saya selalu passion saya adalah mempertemukan Pak Saifuddin dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena saya selalu bilang bahwa kita ini nggak boleh sendiri. Kita ini harus ada dalam kumpulan hamba-hamba Tuhan supaya kita saling mendukung, saling mengasihi, saling menguatkan. Itu saja dari saya. Thank you. Demikian sahabat, telah kita dengar bersama, seperti itulah dukungan dari warga Indonesia yang berada di Amerika. Ngeri kawan, ternyata yang jadi targetnya adalah umat Islam. Baik sahabat, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.